Jumpa lagi di TV. Ya, performa yang kencang itu biasanya memang yang dicari dari sebuah laptop gaming atau laptop high performance. Tapi sebagai sebuah sistem yang utuh, seharusnya laptop dengan performa yang tinggi ini ditunjang dengan berbagai macam kelengkapan fitur pendukung. Misalnya layar yang baik, keyboard yang nyaman, konektor yang lengkap, performa SSD yang kencang ya. Sebab kan sebuah laptop tidak hanya prosesor dan GPU saja. Sayangnya tidak banyak laptop gaming yang mampu menawarkan performa kencang sekaligus kelengkapan yang menunjang kekencangannya tadi ya. Jadi kalau misalnya kalian mencari laptop gaming yang balance semuanya, kemungkinan besar Lenovo Legion 5i keluaran 2021 ini bisa jadi pilihan kalian. Ya, laptop Lenovo Legion 5i ini sekarang di tahun 2021 mendapatkan update dengan prosesor baru Intel Core generasi ke-11 atau Tiger Lake H-series yang H45 dan discrete GPU-nya jadi RTX 30 series. Menariknya tidak hanya performanya yang jadi kekinian, kelengkapannya maupun fitur pendukung di laptop ini menjadi semakin mewah dan bahkan seperti diturunkan begitu saja dari seri atasnya yang versi Pro yang udah pernah kita review sebelumnya. Beberapa di antaranya seperti misalnya layar 165Hz dengan teknologi Nvidia G-Sync, konektor Thunderbolt 4 yang lebih dari satu, PCI Express Gen 4 untuk GPU dan SSD, dan masih banyak lagi. Yuk, kita bahas aja langsung ya. Oke, spesifikasi utamanya tentu dia pakai Intel Core i7-11800H, codename-nya Tiger Lake H ya, atau yang suka dibilang H45 itu ya. Arsitekturnya adalah Willow Cove, fabrikasinya 10 nanometer Superfin, 8 core, 16 thread. TDP 45 watt dengan 24 MB Intel Smart Cache. Untuk RAM-nya yang ini langsung menggunakan 16 GB DDR4 3200 MHz langsung dual channel. Dia menggunakan 2 SODIMM ya, jadi kalau mau upgrade kalian tinggal cabut RAM-nya ganti dengan yang lain. Untuk storage, 512 GB SSD M.2 NVMe yang sudah menggunakan jalur PCIe 4.0 by 4 ya. Disediakan slot M.2 kedua sehingga dapat menambah storage tanpa mengganggu SSD yang utamanya. Menariknya, setiap slot M.2 ini sudah dilengkapi dengan heatsink untuk mendinginkan SSD. Lucunya, di slot M.2 yang pertama itu menggunakan heatsink berbahan tembaga, sementara untuk M.2 kedua yang sekarang kosong ya, itu pakai heatsink berbahan aluminium. Tapi nggak apa-apa, dua-duanya sama-sama bagus untuk menghantarkan panas. Nah, untuk discrete graphics dia pakai Nvidia GeForce RTX 3050 Ti laptop GPU dengan maximum graphics power di nggak tanggung-tanggung 95 watt. Lucunya, menurut Nvidia, nilai maksimum di RTX 3050 Ti laptop GPU itu harusnya di 80 watt. Ini 95 watt ya, jadi offside 15 watt ya. Ini membuat harusnya performance-nya lebih kencang dari rata-rata ya, dan ini memang bukan pertama kalinya Lenovo memasang nilai maksimum graphics power ini di atas nilai yang ditetapkan oleh Nvidia. Kita sudah menemukan ini juga di Legion 5 dan 5i Pro. Tentunya fitur resizable bar di sini juga aktif, dan ini kan diklaim bisa membuat performa di game tertentu jadi lebih tinggi. Dan ketersediaan jalur PCI Express 4.0 di prosesor Intel Core i7-11800H membuat RTX 3050 Ti laptop GPU ini bisa bekerja dengan semestinya di mode PCI Express 4.0. Untuk integrated graphics dia pakai Intel UHD Graphics dengan arsitektur GPU yang serupa dengan Intel Iris Xe Graphics. Dia sudah memiliki 32 execution unit. Ini mendukung Intel QuickSync Video yang dapat memberikan akselerasi secara hardware di skenario content creation maupun content consumption. Dia sudah support juga akselerasi khusus, yaitu video codec AV1 atau AV1 yang kini mulai banyak digunakan di layanan video streaming seperti YouTube, layanan video conference seperti Cisco Webex maupun software video editing seperti DaVinci Resolve. Kemampuan integrated graphics ini tentunya juga bisa dimanfaatkan saat melakukan game streaming dengan menggunakan software OBS. Intel UHD Graphics bisa menangani proses encoding video yang akan di streaming, sementara discrete GPU-nya dipakai buat main gamenya. Kemudian ada fitur hybrid mode, ini tentunya dimiliki oleh si Legion 5i yang baru ini ya. Saat fitur dimatikan, maka GPU Nvidia akan terus-menerus aktif, membuat game pasti menggunakan GPU Nvidia. Sementara saat dinyalakan, GPU Nvidia hanya aktif saat ada beban kerja grafis yang berat saja. Ini membuat baterai lebih irit karena beban kerja grafis yang ringan itu tentunya tidak menggunakan GPU Nvidia-nya, tapi akan pakai Intel UHD Graphics. Untuk wireless connectivity, dia menggunakan Intel modul Wi-Fi 6 AX201, tentunya Wi-Fi AX, gigabit Wi-Fi, dan dia sudah punya Bluetooth versi 5.2. Untuk baterai
baterai kapasitasnya adalah 80 watt hour dan sistem operasinya adalah Windows 10 Home. Tapi tenang aja, tentunya dia harusnya bisa naik ke Windows 11 ya. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell, sementara materialnya adalah polikarbonat. Dari si desain, bentuk dan lekukan bodinya si Legion 5i ini pada dasarnya tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan pendahulunya. Penampilan khas Legion 5i yang sederhana dan minimalis tetap dipertahankan di sini. Ini membuatnya tampak seperti laptop kelas profesional. Untuk warna yang kami uji ini adalah Phantom Blue. Dimensinya panjang 36,3 cm, lebar 25,9 cm, dengan ketebalan di sisi paling tipis 2,35 cm, sisi tebalnya di 2,61 cm. Bobot laptop ini adalah 2,39 kg, sementara chargernya 696 gram. Ini berat yang wajar ya, karena chargernya ini adalah charger 230 watt. Jadi kalau dibawa-bawa totalnya adalah 3,08 kg. Untuk display dia masih mempertahankan ukuran 15,6 inci. Ya, kalau ukuran 16 inci adanya di Legion 5i Pro di situ ya. Nah, kalau untuk resolusi dia juga Full HD 1920x1080 pixel. Panelnya IPS 100% sRGB, 300 nits kecerahannya, dan dia sudah mendukung teknologi Dolby Vision. Untuk refresh rate, dia sudah refresh rate-nya 165 Hz dengan response time di 3 millisecond. Ini membuatnya jadi mirip dengan layar si Legion 5i Pro, dan dia mendukung teknologi variable refresh rate yaitu NVIDIA G-Sync. Ini adalah fitur yang cukup mewah sebetulnya ya, biasanya ada di laptop gaming kelas atas memang. Layar ini menggunakan permukaan anti-glare yang membuat pemakaiannya jadi lebih nyaman karena nggak banyak pantulan-pantulan. Pada bingkai atas terlihat ada notch di bagian tengah yang akan memudahkan pengguna untuk membuka layar dan sekaligus jadi tempat untuk kamera 720p 30 fps. Posisi engsel dibuat mendekat ke keyboard sehingga layar lebih dekat ke pengguna. Tentunya engsel layar di Legion 5i ini tetap dirancang agar dapat bisa dibuka lurus 180 derajat seperti laptop-laptop profesional. Untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan posisi di sisi samping mengarah ke alas atau ke meja ya. Disediakan software Nahimic untuk mengatur audio profile. Software ini juga menyediakan fitur sound tracker yang akan menampilkan overlay berupa radar saat bermain game yang akan memberitahu arah datangnya suara. Untuk kualitas suara, ya mungkin bukan yang paling lantang yang pernah kami dengar, tapi suaranya udah oke di sini ya. Kita nggak ada komplain lah. Untuk konektor dan tombol, di sisi kiri ada satu Thunderbolt, ya, ini ada Thunderboltnya tentunya. Ada satu 3,5 mm audio combo jack. Sementara di kanan ada kamera e-shutter switch. Ini berfungsi untuk mematikan kamera laptop agar lebih aman. Bahkan Windows itu sudah nggak bisa mendeteksi modul kamera saat dia sudah dimatikan pakai switch ini. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps. Nah, sisanya di mana? Ada di belakang. Ada 1 gigabit Ethernet, ada satu Thunderbolt lagi di sini. Lalu ada 2 USB 3.2 Gen 1 5 Gbps, ada satu HDMI, ada satu USB 3.2 Gen 1 5 Gbps lagi di situ. Dan ada satu DC-in tentunya. Ini cukup mengejutkan ya bahwa di kelas Legion 5i sudah ada 2 konektor Thunderbolt 4. Jadi membuatnya sama dengan Legion 5i Pro. Masing-masing konektor Thunderbolt 4 tersebut sudah mendukung transfer data dengan kecepatan hingga 40 Gbps, display out dengan protokol DisplayPort, dan power delivery. Tentunya konektor Thunderbolt 4 ini tetap kompatibel dengan perangkat Thunderbolt 3 seperti eksternal SSD, eksternal GPU maupun docking yang dapat menambah jumlah dan jenis konektor pada laptop. Dan ini juga berarti Legion 5i dapat dipasangkan dengan 2 eksternal GPU yang dapat digunakan untuk akselerasi di skenario terutama untuk rendering 3 dimensi. Jadi pekerja atau mahasiswa yang berkutat dengan pekerjaan animasi 3 dimensi seharusnya akan suka dengan kemampuan laptop yang satu ini. Oke, untuk keyboard dia menggunakan Legion TrueStrike Gaming Keyboard. Gaming keyboard terbaru dari Lenovo ini memiliki switch tipe soft landing dengan area peredam kejut yang lebih luas sehingga memberikan sensasi tumbukan yang lembut saat tombol ditekan penuh. Desain seperti ini diklaim memberikan pengalaman yang lebih baik saat menggunakan keyboard baik saat bermain game maupun saat sedang mengetik. Untuk travel distance-nya adalah 1,5 mm, jadi memang nyaman untuk ngetik ya. Dan dia sudah mendukung teknologi N-key rollover dan 100% anti-ghosting. Dilengkapi juga dengan tombol numpad. Lalu tombol panahnya itu tidak dikecilkan, ukurannya sama dengan tombol-tombol lainnya. Setiap tombol telah diberi lapisan khusus anti minyak dan anti abrasi sehingga tidak cepat aus dan tahan lama ya. Keyboard ini dilengkapi dengan lampu backlit RGB, 4 zona warna dan 2 tingkat kecerahan. Warna dan efek lampu backlit RGB
RGB ini dapat diatur di software Lenovo Vantage. Tingkat kecerahannya juga dapat diubah di software Lenovo Vantage. Tentunya warna lampu backlit ini dapat dibuat putih semua agar penampilan laptop tetap tampil profesional ya. Untuk touchpad, posisinya sejajar dengan tombol spacebar yang memang khas Lenovo sekali. Ini buat mengetik jadi nyaman, nggak mudah kepencet-pencet gitu ya si touchpadnya. Dan touchpad ini tentunya menggunakan Windows Precision Driver. Untuk cooling system, dia sudah menggunakan sistem pendingin terbaru Lenovo yaitu Legion Cold Front 3.0. Dilengkapi dengan 3 heat pipe tembaga dan 2 kipas yang mendinginkan CPU, GPU, chip GDDR6, komponen VRM, dan chip PCH. Dia dilengkapi pula dengan 4 ventilasi pembuangan panas, kanan, kiri, dan belakang kanan kiri juga. Untuk performa, seperti biasa ya, tersedia menu thermal mode di software Lenovo Vantage untuk mengatur profil performa laptop dengan pilihan performance mode, balance mode, dan quiet mode. Profil performa juga bisa langsung diganti pakai function plus huruf Q. Nah, kita langsung aja nyoba pakai Cinebench R15 dengan loop 20 kali. Nah, kita lihat di sini pada mode balance, skor tertinggi yang bisa dicapai oleh prosesornya itu sekitar 2176 poin dan sedikit naik di mode performance ke 2187 poin. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan atau yang bisa di-sustain di mode balance ternyata sempat bertahan di atas 2100 poin di beberapa loop awal, lalu dia turun ke sekitar 1900 sampai 1940 poin. Sedangkan di mode performance, skor bisa dipertahankan di kisaran 2100-an poin dan tidak mengalami penurunan sama sekali di bawah 2000 poin. Skor 2000-an poin ini memang yang kita harapkan dari prosesor Core i7 11800H. Untuk suhu kerja pada saat Cinebench berjalan, kita bisa lihat di mode balance suhu kerja prosesor ada di kisaran 65-75 derajat Celcius dengan lompatan suhu paling tinggi di 88 derajat Celcius di setiap kali loop diulang gitu ya. Sementara di mode performance, suhu kerja prosesor perlahan naik dari 71 derajat lalu kemudian stabil di kisaran 84-89 derajat Celcius. Oke, sekarang mari kita tes langsung untuk animasi 3D. Kita pakai Blender 2.92. Kita pakai BMW 27 Scene, resolusi 1920x1080 pixel, render resolusi di 50%. Untuk CPU rendering, jadi hanya pakai prosesor, ini selesai dalam waktu 5 menit 54 detik. Sementara untuk GPU rendering dengan satu GPU bawaannya, ini selesai dalam 1 menit 10 detik. Tapi kalau kita pakai 2 GPU, yaitu bawaan dan eksternal GPU yang pakai RTX 2080 Super ya, dia selesai dalam waktu 31 detik saja. Jadi kalau kita tambah GPU eksternal, ini bisa 200% lebih peningkatan performanya. Lalu gimana kalau kita pasang 3 GPU? Kebetulan ada satu lagi eksternal GPU yang isinya adalah RTX 2060. Ini kebetulan adalah eGPU Legion sendiri ya. Kalau jadi 3 GPU ini turun ke 22 detik. Ini waktu rendernya sudah meningkat jadi 318% lebih cepat. Luar biasa ya. Jadi terlihat di sini bahwa adanya konektor Thunderbolt 4 membuat kita bisa nambah GPU dan pada akhirnya membuat rendering 3D bisa jadi jauh-jauh lebih cepat. Nah, kalau suhu kerjanya gimana? Ya, dengan Blender kita lihat bahwa suhu prosesor itu naik turun di kisaran 60-65 derajat Celcius selama proses rendering. Sementara untuk GPU-nya ya yang ada di dalam ya, itu di kisaran 65 derajat Celcius. Jadi aman ini. Lalu kita beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2021. Scene pertama adalah 4K 60 yang kita ekspor ke 4K 60 lagi untuk YouTube ya. Software only dengan prosesor saja ini selesai dalam waktu 13 menit 53 detik. Sementara kalau kita pakai CUDA ya, GPU acceleration pakai CUDA ini selesai dalam waktu 2 menit 49 detik. Nah, untuk skenario kedua adalah Full HD ke Full HD. Kita menggunakan video Full HD atau 1080p 60 fps dengan software only ini selesai dalam waktu 4 menit 33 detik. Nah, video 2 menit 7 detik ini kalau kita pakai CUDA ini selesai render dalam waktu 1 menit 8 detik saja. Nah, saat kita melakukan video exporting di resolusi 4K, kita lihat bahwa suhu prosesor ada di kisaran 60-70 derajat Celcius. Sesekali lompat di atas 70 derajat Celcius, sementara itu untuk discrete GPU-nya hanya di 65 derajat Celcius. Nah, sekarang kita coba pakai DaVinci Resolve versi yang free ya. Lagi-lagi 4K 60 videonya, panjangnya 2 menit 7 detik juga. Ini kalau kita ekspor ke YouTube 4K 60, ini selesai dalam 4 menit 44 detik. Sementara kalau Full HD 60 fps, lagi-lagi H264 karena ini pakai DaVinci yang gratis ya, ini semua selesai dalam waktu 1 menit 18 detik.
Nah, sekarang mari kita tes untuk gaming. Tapi sebelum itu, mari kita sikat pakai 3D Mark Firestrike dulu ya, untuk lihat skornya berapa. Ya, kalau kita ambil RTX 3050 Ti laptop yang pakai 75 watt ya, itu skornya harusnya di 14.832 poin. Sementara yang di sini ya, yang 95 watt, ini skornya ada di 15.026 poin. Jadi kelihatan ya, GPU-nya memang lebih kencang dari yang biasanya. Nah, kalau performa gamingnya seperti apa? Oke, dicek performa gamingnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk suhu kerja saat gaming, 30 menit main Cyberpunk 2077, ya ini berat ya. Ini memang berat banget ke CPU. Jadi kita merasa tidak heran kalau kita lihat suhu prosesor ada kisaran 80-90 derajat Celcius. Sementara itu, discrete GPU-nya dipertahankan tetap di bawah 75 derajat Celcius. Untuk permukaan body, kita bisa lihat bahwa 30 menit main Cyberpunk 2077 ini, area paling panasnya berada di sekitar tombol power yang mencapai sekitar 45 derajat Celcius. Untungnya area ASDW dan sekitarnya itu suhunya tetap aman di bawah 40 derajat Celcius. Suhu palm rest tentunya aman di bawah 35 derajat Celcius. Secara keseluruhan, suhu permukaan bodi tetap terjaga dalam batas aman sehingga kita bisa main game berjam-jam tanpa jari-jari kita kepanasan. Nah, mari kita tes storage-nya sekarang ya. Kita pakai Crystal Disk Mark dan kita lihat bahwa SSD utamanya ini kecepatan bacanya ada di 6771 Mbps dan tulisnya di 5077 Mbps. Ini memang performa yang kita harapkan dari SSD PCIe Gen 4. Kalau nanya kenapa nggak nyampe 7000, karena ini mungkin versi yang 512. Kalau yang 1 tera sih gampang nyampe 7000 biasanya. Nah, kemudian kita uji slot keduanya. Bagaimana? Kita pasang SSD PCIe Gen 4 yang punya kami ya. Dan read-nya ada di 3479 Mbps dengan rate di 3384 Mbps. Jadi kelihatannya ya, slot keduanya, slot M.2 keduanya ini bekerja di mode PCIe Gen 3 by 4 ya. Jadi bukan Gen 4 di sini. Tapi nggak ada masalah, 3000-an tuh juga udah kenceng sih sebetulnya. Paling nggak SSD utamanya bisa kenceng banget ya. Nah, untuk baterai yang kapasitasnya 80 Wh ini kita tes juga dengan setting brightness 50% dengan volume 25%. Di balance mode kita lihat 1080p video playback. Pertama-tama kita coba di hybrid mode-nya di off kan, jadi GPU Nvidia aktif terus. Dia akan habis baterai dalam waktu 4 jam 30 menit. Nah, kalau kita hidupkan hybrid mode-nya jadi on di hybrid mode, nah GPU Intel dan Nvidia akan ganti-gantian. Otomatis kalau nonton film ya jadi GPU Intel yang kepake. Untuk menghabiskan baterai dibutuhkan waktu 7 jam 18 menit. Jadi kalau untuk aktivitas sehari-hari yang masih campur-campur, nggak cuma nge-game doang, pastikan fitur hybrid mode-nya itu tetap dihidupkan supaya baterainya irit. Nah, untuk charging kita coba dulu dengan rapid charge-nya di off ya. 30 menit pertama terisi 33%. Sementara itu untuk dari kosong sampai penuh dibutuhkan waktu 1 jam 57 menit. Ini sebetulnya udah cepet sih. Kita nggak banyak komplain kalau dia sudah di bawah 2 jam. Tapi masih ada fitur rapid charge. Oke, 30 menit dengan rapid charge itu baterai terisi sudah 66%. Sementara untuk full dari kosong sampai full itu butuh hanya 1 jam 18 menit saja. Ini sih kenceng banget ya ngisinya ya. Tentunya tetap disediakan fitur conservation mode di software Lenovo Vantage yang diklaim bisa memperpanjang umur baterai dengan mengisi hanya sekitar 55-60% saja saat charger dicolok terus-terusan. Nah, untuk harga
Legion 5i ini dijual di harga kisaran 22.699.000 di Legion Official Store saat video ini dibuat ya. Pembelian ini sudah termasuk sistem operasi Windows 10, Microsoft Office Home and Student 2019 nilai 1,8 juta yang aktif selamanya, dan dengan bonus pembelian ada Legion M300 atau M300 RGB Gaming Mouse plus Legion Gaming Backpack. Dan tentunya ada garansi premium care selama nggak kurang dari 3 tahun. Dan ini dilengkapi dengan accidental damage protection. Jadi ini adalah proteksi terhadap kecelakaan seperti ketumpahan air, jatuh dari meja, keretakan pada panel LCD, keyboard mati, kena korslet, ya dan lain-lain. Pokoknya kita yang salah dibereskan gratis. Itu poinnya ya. Dan ini semua ditanggung selama 3 tahun. Ditanggung 100% dan dapat diklaim berkali-kali selama bukan part yang sama rusaknya. Ya agak aneh juga ya kalau layarnya bisa rusak lebih dari 2 kali. Kenapa? Karena part yang sama akan ditanggung maksimum 2 kali. Di sini Lenovo juga memberikan layanan terbarunya yaitu Legion Ultimate Support untuk Legion 5i ini selama 3 tahun. Layanan dengan tagline dari gamer untuk gamer ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan saran dari seorang teknisi yang juga adalah seorang gamer dalam hal peningkatan software dan optimalisasi hardware yang ini bisa dihubungi kapan saja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun melalui fitur chat, telepon toll free maupun email. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Harganya agak tinggi. Memang bukan harga paling mahal untuk setup seperti ini, tapi memang harganya di atas rata-rata kalau kita melihat dari sisi prosesor dan GPU yang digunakannya. Akan tetapi kalau kita lihat kelengkapan dan fitur penunjang yang diberikan, harga ini sepertinya tergolong layak ya. Belum lagi garansi selama 3 tahunnya yang super-super lengkap itu. Nah, kemudian dia hanya ada satu slot M.2 yang bekerja di mode PCIe 4.0 by 4. Ya, tapi nggak ada masalah juga ya. Paling nggak masih ada M.2 kedua untuk tambahan dan itu pun masih PCIe 3.0, jadi masih kenceng juga. Dari sisi menariknya kita bisa lihat bahwa desain dan penampilannya keren tapi tetap sederhana dan tidak mencolok di sini. Performa keseluruhannya memuaskan baik dari skenario gaming maupun content creation. Suhu kerja secara keseluruhannya masih dalam batas aman. Untuk refresh rate, dia sudah refresh rate-nya 165 Hz dan Nvidia G-Sync. Wow, ada G-Sync-nya di sini ya. Ini siap untuk gaming kompetitif dan bisa menikmati kualitas visual game AAA secara maksimal jadinya. Dan tentunya dia juga siap untuk para content creator. SSD PCIe Gen 4 yang terpasang ini udah super kencang. Tersedia juga slot M.2 kedua. Dia sudah menggunakan gaming grade keyboard ya, si Legion True Strike keyboard yang enak juga dipakai buat ngetik ya. Kemudian pengisian baterainya sangat cepat, apalagi kalau kita pakai rapid charge. Konektornya juga melimpah, bahkan sampai punya 2 Thunderbolt 4. Wi-Fi 6 ada, Bluetooth versi 5.2 juga ada, dan garansi premium care yang panjang selama 3 tahun dilengkapi dengan ADP dan layanan Legion Ultimate Support. Jadi terlihat di sini bahwa penggunaan prosesor Intel Core generasi ke-11 yang terbaru yang H45 ternyata dimanfaatkan di dalam laptop ini secara cukup maksimal ya. Gen 4 PCIe-nya dipakai, kemudian Thunderbolt 4-nya dipakai di situ, kodek AV1-nya juga bisa diakses dengan mudah di situ, membuat fitur-fiturnya luar biasa lengkap. Apalagi tadi garansinya juga kayak begitu ya. Jadi jika kalian mencari laptop gaming yang tidak sekedar kencang doang dan siap untuk dipakai selama beberapa tahun ke depan, bahkan mungkin 4-5 tahun ke depan, Lenovo Legion 5i keluaran 2021 ini tampaknya adalah salah satu pilihan yang menarik yang ada di pasaran Indonesia saat ini. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.